Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kholatul Lutfiyah, MPD sebagai dosen penguji, dan Bu Siti Auliadina Ziro. Hari ini Anda melakukan komprehensif. Tugas Anda mempresentasikan modul ajar yang Anda presentasikan maksimal 7 menit ya. Kemudian akan kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan untuk memulai, Bu Auladi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan modul ajar saya, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dimulai dari informasi umum, yaitu identitas modul. Penyusun adalah saya, Siti Auliadina Ziroh, SPDI, instansi di SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Purwodadi. Kompetensi awal, peserta didik diharapkan mampu memahami Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Khabir. Dan kemudian untuk sarana dan prasarana, yang pertama mushaf Al-Quran, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Kemudian yang kedua LCD, proyektor, speaker aktif, notebook, CD pembelajaran interaktif, HP, kamera. Dua, program pembelajaran, model pembelajaran. Yang pertama problem based learning, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah, yakni pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Dalam hal ini, siswa diajak menggali secara mendalam tentang makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, mencari contoh perbuatan yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi inti, yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang peserta didik mampu menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan kita sehari-hari? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, menyampaikan cakupan materi, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian. Kegiatan inti meliputi yang pertama fase orientasi masalah. 3. Guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang terkait dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Apa maknanya, contoh, dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fase yang kedua yaitu fase organisasi belajar. Guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Fase yang ketiga yaitu fase membimbing penyelidikan kelompok atau individu. Guru menayangkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna dan bahan ajar untuk mencari data dan informasi untuk berdiskusi sebelum menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu fase pengembangan dan penyajian hasil karya. Guru memantau siswa dalam berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan atau pertanyaan dari LKPD dengan berbanding. Yang kelima yaitu fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang ditampilkan oleh temannya. Kelompok menuliskan kesimpulan sesuai masukan yang diperoleh dari kelompok lain di LKPD. Penutup. Ketika Anda menggunakan buat modul ajar, Anda pakai teori belajarnya siapa? Behavioristik, Pak. Alasannya apa? Karena dalam teori behavioristik ini pembelajaran itu dilakukan dengan tujuan untuk bisa merubah perilaku peserta didik. Memang teori belajar ada berapa? Ada apa 4. aja? Apa aja itu? Behavioristik, kognitivisme, kemudian konstruktivisme, kemudian yang satu, lupa Pak, yang satu Pak. Anda ketika membuat MA ini pakai PJBL atau PBL? PBL Pak. PBL. Oke, PBL ada berapa langkah? Ada 5. Itu ada creative thinking, itu buat apa tuh creative thinking? Untuk bisa mengajak siswa. Apa creative thinking? Creative thinking itu berpikir secara kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ada pakai asesmen formatif dan sumatif enggak ini? Nggih, pakai. Sumatif buat apa kalau yang sumatif itu?
Kalau asesmen sumatif itu nanti untuk penilaian di akhir pembelajaran, misalnya di akhir semester atau penilaian harian. Kalau formatif? Kalau formatif adalah penilaian yang digunakan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Ada yang menggunakan soal hot di sini. Hot. Baru berusaha, Prof. Ibu Siti Auradi, coba dilihat tadi Bu Siti tadi mencantumkan profil pelajar Pancasila. Yeah. Oke, ada PPR juga ya. Yeah. Oke, itu fungsinya untuk apa Ibu? Kalau profil pelajar Pancasila ini untuk bisa mengintegrasikan atau menerapkan apa yang sudah dipelajari sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada P5 atau profil pelajar Pancasila itu. Nah, dalam kegiatan Ibu itu tercantum di mana Ibu? Di modul ajar. Di modul ajar bagian apa? Yang sebelum pada kegiatan inti. Sebelum kegiatan inti. Contohnya? Tadi ada profil pelajar Pancasila, kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Profil pelajar Pancasilanya tergambar dalam kegiatan apa itu Bu, sebelum kegiatan inti itu? Yaitu membentuk kelompok diskusi, yaitu nanti anak-anak bersama-sama untuk bisa saling bekerja sama, memecahkan masalah. Memecahkan masalah tujuan akhirnya apa? Kalau kelompok kemudian memecahkan masalah. Profilnya mana? Tercermin profilnya itu tercermin di mana? Pada pencarian data, di mana anak-anak elemennya apa sih yang dicantumkan itu? Nilai Rahmatan lil Alamin, berpikir kreatif dan kritis. Kreatif. Itu kreatif itu Rahmatan lil Alamin apa dimensi apa elemen Pancasila? Elemen Pancasila, Bu. Elemen Pancasila. Nah, kalau yang Rahmatan lil Alaminnya musyawarah. Ada. Jadi itu harus tergambar di dalam langkah-langkah kegiatannya itu. Ya, selain singkat dari metode pembelajarannya tadi, misalnya PJBL, LPBL, tetapi yang profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin juga harus tercapai, harus tergambar gitu dalam kegiatan tujuannya itu. Jadi tidak hanya pajangan saja, gitu ya. Oke, kemudian Ibu untuk PTK sudah nyusun ya proposal PTK? Sudah, Bu. Oke, proposal PTK judulnya apa? Usaha peningkatan hasil belajar melalui materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir pada siswa kelas 7 di SMP Islam Negeri Lukman Hakim Purwodadi. Oke, terus solusinya apa? Upaya itu melalui apa? Upaya peningkatannya itu pakai apa? Upaya peningkatannya yaitu dengan menggali lebih dalam, mempelajari tentang makna dari Asmaul Husna, masing-masing dari Asmaul Husna itu. Iya, itu kan itu materinya. Tetapi upaya peningkatannya, solusinya itu apa? Pakai apa yang Anda tawarkan itu apa? Di dalam Al-Quran ilmu tajwid itu kan ada bacaan namanya adalah mat wajib dan jaiz kemudian ya kan. Nah, mat wajib dan jaiz itu bedanya apa? Kalau mat wajib mutasil itu ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Tapi kalau contohnya adalah as-sama'u. Sama'un. Mat wajib. Kemudian kalimat jaiz. Kalau mat jaiz adalah ada alif bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Oke, jadi beda kalimat, beda kata. Contohnya mana di antara lafal yang saya baca yang termasuk mat jaiz? Oke, perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, ulaika humul muflihun. Yang mat jaiz
Ada enggak? Nggih. Oke, terima kasih. Saya cukupkan.